Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya DMT, Dunia Militer Terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Indonesia lebih baik prioritaskan 2 jet tempur ini dibandingkan ambil leasing F-16 Block 70 dari Amerika Serikat. Lebih dari itu, Amerika Serikat ingin menguatkan hegemoni geopolitiknya terutama di kawasan Asia Pasifik, sebab mereka harus bersaing dengan Cina yang juga bermaksud memperluas pengaruhnya ke negara-negara Asia Tenggara. Atas dasar itulah, Duta Besar Amerika Serikat untuk Thailand, Frank Godek, mengunjungi Kementerian Pertahanan Thailand yang dipimpin oleh Sutin Klungsang beberapa waktu lalu. Dilansir Zona Jakarta.com dari laman Defense Security Asia pada Sabtu 6 Juli 2024, melalui artikel berjudul US Open Loan to Thailand, Bangkok Reject Way to High Interest Rate. Washington menawarkan leasing kepada Bangkok lantaran negara target penjualannya sangat membutuhkan jet tempur baru untuk menggantikan armada tempur udara lawas yang akan segera dipensiunkan. Akan tetapi, negeri Gajah Putih sedang mengalami kekurangan alokasi APBN jika pembelian tetap mengacu pada pola yang sudah dilakukan selama ini, yakni memesan secara bertahap. Sehingga negeri Paman Sam pun menawarkan leasing sebagai solusi untuk membeli pesawat andalannya agar bisa diborong sekaligus. Menurut sudut pandang Amerika Serikat, penawaran yang terlihat bertolak belakang dengan patron pembelian alutsista ala Thailand selama ini dianggap lebih efektif. Artinya, proses pembelian dilakukan seperti halnya masyarakat umum ketika hendak membeli mobil atau motor secara kredit. Sehingga negara tetangga Indonesia ini tinggal membayar cicilan dengan jatuh tempo yang sudah disepakati dalam perjanjian. Walau terlihat menarik, Thailand rupanya tidak serta-merta bisa menerima tawaran Amerika Serikat tersebut. Sekalipun sesungguhnya Bangkok sangat membutuhkan F-16 Block 70 lantaran spesifikasinya yang relevan dengan situasi kekinian. Belum lagi jika bicara mengenai keharusan untuk mencari pengganti jet tempur lawas yang akan segera dipensiunkan. Pasalnya, tingkat suku bunga yang ditawarkan Washington relatif tinggi. Dampak terberatnya, ini akan memicu risiko gagal bayar yang sangat besar. Sebab jika ketersediaan APBN tidak mencukupi, debitur harus menggadaikan atau melego aset yang bahkan dianggap strategis demi melunasinya. Namun, jika Thailand menerima tawaran pinjaman Amerika Serikat, kami akan menanggung suku bunga yang tinggi, kata Menteri Pertahanan Thailand Sutin Klungsang dikutip dari laman Defense Security Asia pada Sabtu 6 Juli 2024. Tingginya suku bunga yang ditawarkan Amerika Serikat harus menjadi perhatian bagi Indonesia jika nantinya ingin membeli atau ditawari F-16 Block 70 dengan skema leasing. Apalagi, negeri ini sesungguhnya memiliki prioritas lain dalam hal pengadaan jet tempur kelas dunia kekinian. Rafale dan KF-21 Boromai yang dikategorikan sebagai generasi 4,5 jika ditinjau secara teknis sesungguhnya sudah mendekati pesawat generasi kelima. Bahkan pabrikan dari masing-masing pesawat berencana untuk mengembangkannya dalam varian khusus, yakni Super Rafale dan KF-21AX. Melansir laman Airflop dalam artikelnya berjudul Indonesia Pay for Flight Batch of the Dassault Rafale Fighter Jet yang terbit pada 9 Januari 2024, kewajiban pembayaran Rafale yang ditanggung oleh pemerintah Republik ini sesungguhnya sudah dinyatakan tuntas untuk pembelian sebanyak 42 unit. Rinciannya, pembayaran 6 unit pertama sudah dibayarkan pada tahun 2022 saat awal penandatanganan kontrak pembelian dengan pihak Dassault Aviation. 32 unit berikutnya dibayar secara bertahap tepatnya di bulan Agustus 2023 untuk 18 unit kedua pada Januari 2024 untuk 18 unit terakhir. Karena pembayaran Rafale sudah dinyatakan lunas, Indonesia hanya tinggal menunggu kedatangannya paling cepat tahun 2026 mendatang. Namun itu dinilai belum cukup jika Republik ini menginginkan transfer teknologi secara utuh. Padahal benefit tersebut merupakan variabel penting apabila tujuan modernisasi alutsista yang dicanangkan pemerintah benar-benar terwujud. Menurut penelitian dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta UMY melalui karya ilmiah berjudul Analis Keputusan Pemerintah Indonesia untuk membeli Rafale, pesawat Dassault dari Prancis yang terbit pada Januari 2024 lalu,
Setidaknya 58 unit tambahan diperkuat agar benefit berupa transfer teknologi bisa diterima Nusantara seutuhnya. Dengan kata lain, wajib bagi negeri ini untuk memiliki minimal 100 unit Rafale apabila menginginkan performa yang sempurna. Transfer teknologi pesawat tempur Dassault Rafale belum 100% jika dibandingkan dengan KF-21 Boramae. Beberapa persyaratan harus dipenuhi Indonesia, salah satunya dengan pembelian minimal 100 unit pesawat tempur Dassault Rafale. Demikian bunyi sebuah penelitian terbitan UMY pada 1 Januari 2024 lalu. Apabila syarat ini dipenuhi, bukan tidak mungkin Dassault Aviation dengan senang hati akan menawarkan Super Rafale di lain waktu. Lain halnya dengan Rafale yang dianggap sudah tuntas meski terdapat syarat tambahan untuk transfer teknologi. Indonesia masih harus bergelut dengan menggunungnya tunggakan KF-21 Boramae. Indonesia sendiri berencana untuk membeli sebanyak 48 unit KF-21 Boramae sejak awal perjanjian dengan Korea Selatan disepakati. Total kontribusi yang harus dibayar negeri ini kira-kira mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam perjalanannya, krisis anggaran menyebabkan kewajiban pembayaran yang harusnya ditunaikan dengan segera tampak tersendat sejak 2019. Pemberitaan laman Aero Times melalui artikel berjudul South Korea SKF-21 Project Financial Strain Trust Issue Why Indonesia yang dimuat pada 13 Juni 2024. Kendala finansial membuat pemerintah akhirnya mengajukan diskon utang kepada Defense Acquisition Program Administration (DAPA). Pengajuan ini dilakukan setelah sebelumnya DAPA menolak perpanjangan jatuh tempo yang semula dijadwalkan paling lambat tahun 2026 menjadi 2034. Sehingga total pembayaran kurang menjadi 400 juta dolar Amerika Serikat. Pengurangan kewajiban pembayaran KF-21 Boramae sesungguhnya justru membawa efek samping yang harus diterima. Konsekuensinya, Indonesia harus rela menerima pemotongan benefit berupa transfer teknologi yang dijanjikan oleh pabrikan. Atau kemungkinan lainnya jumlah unit yang diterima setelah lunas nantinya akan dikurangi. Mengingat waktu menjelang jatuh tempo sudah semakin dekat, masalah tunggakan KF-21 Boramae tak boleh dianggap remeh lagi. Terlebih DAPA berulang kali mengungkapkan keluh kesahnya sepanjang pembayaran belum sepenuhnya dilunasi. Walau belakangan ada upaya dari pemerintah secara diam-diam tanpa pengumuman resmi kepada publik untuk mencicilnya perlahan-lahan. Kita tidak boleh ditusuk dari belakang lagi dan kita tidak akan melakukannya, ujar Kepala DAPA Sek Jong-gun. DAPA juga masih terus memantau seperti apa sikap Indonesia ke depan setelah mengajukan diskon utang KF-21 Boramae. Kita dapat menentukan tingkat respon kita dengan memantau respon pihak lain. Transfer teknologi akan dilakukan sesuai dengan bagaimana Indonesia bereaksi, tutur Seok. Terlepas dari segala masalah yang terjadi, publik sudah menunggu seperti apa kolaborasi Rafale dan KF-21 Boramae jika Indonesia benar-benar menerima dan menggunakannya. Sebab kombinasi keduanya merupakan jembatan menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045 dalam bidang pertahanan.